Ya, baik. Sebelum kita masuk di renungan singkat firman Tuhan di ibadah malam ini, mari kita semua bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaan-Mu kepada kami. Semua anak-anak-Mu satu minggu lamanya, siang dan malam. Engkau selalu senantiasa memelihara kami, melindungi kami, menyertai kami, mencukupkan segala kebutuhan kami, baik secara jasmani, terlebih-lebih secara rohani. Dan kami sadar, kami mengerti saat ini Tuhan Yesus, kami tidak layak datang di hadirat-Mu, bersujud di hadapan-Mu, karena kami ini hanya manusia yang hina, yang paling berdosa dari antara manusia yang telah Engkau ciptakan di tengah-tengah dunia ini. Banyak sekali pelanggaran, kesalahan, dosa yang kami lakukan, baik yang sengaja maupun yang tidak, satupun tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon, berbelas kasihanlah kepada kami masing-masing pribadi, anak-anak-Mu, dan suci kuduskanlah kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami lakukan bisa menjadi kemuliaan nama-Mu yang di surga. Sebentar lagi kami akan membacakan kebenaran firman. Kami hanya manusia yang buta tuli telanjang, yang tidak tahu apa-apa, yang hina dan berdosa. Kami mohon, urapilah bibir dan lidah kami. Biarlah Engkau yang berbicara kepada semua kami anak-anak-Mu, dan beri kami hikmat yang daripada Engkau, sehingga apa yang kami perkatakan, bukan kami lagi yang berkata-kata, tetapi Roh-Mu yang kudus, roh kebenaran-Mu, yang akan berkata-kata kepada kami semua anak-anak-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh-roh penghulung di udara, roh-roh dunia, terlebih kesibukan pikiran kami saat ini, kami seiman, kami seroh, kami patahkan dan hancurkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang punya kuasa di bumi dan di surga. Kami mohon perlindungan-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dan biarlah tiang api-Mu di malam hari ini yang membentengi kami, dan tiang awan-Mu di siang hari. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah Engkau yang menyempurnakan kepada Bapa segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan. Kami hanya agungkan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita pada malam hari ini, mari kita kutip bersama dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai yang ke-46. Matius 25 ayat yang ke-31 sampai 46. Kalau kita sudah dapatkan, mari bersama-sama kita membaca di dalam hati, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. 33. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian.
Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? 38. Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? 39. Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. 42. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. 43. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. 44. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? 45. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Dan sebelum kita membahas secara singkat bersama-sama Bapak Ibu, terlebih dahulu saya menyapa Salam Elohim buat Pangeran Ilahi. Salam Elohim juga buat mempelai. Salam Elohim juga buat malaikat-malaikat Tuhan, nabi-nabi Tuhan, kekasih-kekasih Kristus. Terlebih salam Elohim buat kita ketiga pasukan. Dan saya mewakili kami dari ketiga pasukan. Kami menyapa penonton yang ada di live streaming YouTube kami. Salam Elohim, selamat bergabung, selamat beribadah, salam damai sejahtera, salam kasih, salam sukacita. Biar segala pujian, syukur, sembah, sujud, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya di sini lagi hanya sekedar mengingatkan. Karena ini lagi saya percaya sudah menjadi darah daging kita sebagai orang yang percaya. Karena pada dasarnya, kalau kita berbicara kebenaran firman Tuhan ini, seorang yang percaya pasti dia sudah tahu menahu. Kita ibarat seorang yang bekerja misalnya di kebun orang. Dan sebelum kita diterima atau menjadi pekerja, kita dibawa atau kita diberi petunjuk. Ini batas sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah depan dan belakang. Ini 4 persegi, ini batasnya. Jangan dilewati, itu bukan milik kita. Dan jangan juga ditinggalin. Nanti ada akibatnya. Nah, begitu pula kita yang sedang mengaku, mulai dari zaman dahulu kala, seorang yang percaya pasti kita sudah mengetahui semua kebenaran firman Tuhan ini. Jangankan kalimat demi kalimat, titik koma saja mungkin kita sudah mengerti dan kita sudah membacanya. Namun saat ini kita diingatkan,
apa yang diumpamakan atau dikatakan oleh Tuhan Yesus kalau kita berbicara judul dari yang kita bacakan ini adalah penghakiman terakhir. Jadi Tuhan Yesus berbicara kepada semua orang tanpa terkecuali zaman dahulu kala. Dia menceritakan bahwa seorang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus melakukan syarat-syarat kebenaran firman-Nya yang sudah kita bacakan tadi di ayat-ayat 31 sampai berikutnya. Namun yang tidak percaya hanya yang dikatakan suam-suam kuku, artinya dia tidak melakukannya. Dia beribadah secara jasmani, secara lahiriah, mengikuti semua peraturan-peraturan yang akan dilakukan. Soalnya tertunjuk kepada Tuhan. Dia mengikuti. Namun untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, dia tidak akan melakukan kalau itu tidak membawa keuntungan bagi dirinya sendiri, keuntungan pribadi. Nah, itu yang dikatakan iman yang suam-suam kuku. Secara jasmania, ya. Tapi secara rohania, berarti ibarat seperti pohon yang sudah terbakar yang sebelahnya dan yang sebelahnya masih hidup. Berarti itu akan menuju kematian kalau ibarat pohon. Bukan saya umpamakan dalam kehidupan kita. Namun di sini kita diingatkan. Di ayat 31. Apabila Anak Manusia datang. Nah, dari mana kita tahu bahwa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, dia ingatkan bahwa di kemudian hari, dia turun ke dunia dan dia naik ke surga. Dan dia beritahu sebelumnya bahwa suatu saat nanti dia akan datang kembali untuk mencari siapa-siapa yang sudah melakukan apa yang diajarkannya ini. Sehingga bisa dikatakan dia turun ke dunia menyelamatkan kita, istilah tabur. Dia sudah menabur dan pasti hasil dari yang dia tabur pasti ada tuaian. Berarti pasti kita akan melakukan apa yang dikehendakinya. Artinya saat ini kita mengerti bahwa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus bahwa Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia. Berarti akhir zaman itu kita sedang menjalaninya. Tuhan Yesus saat ini sudah datang bersama-sama dengan kita, bersama malaikat-malaikatnya, bersama kemuliaannya. Dari mana kita tahu itu semua? Tanpa saya jelaskan, kita semua yang sudah mengikuti dari awal, pasti kita mengetahui. Tapi kalau baru kita mungkin menonton atau mengikuti dari separuh, mungkin kita agak bingung secara manusia jasmani. Jadi kita semua sudah mengerti saat ini Tuhan Yesus sudah datang di dalam wadah Bapak Adityan Kurahanto. Dia memakai manusia bersama kemuliaannya. Saat ini kita memiliki cahaya kemuliaan Tuhan. Ada bermacam-macam. Apa artinya itu? Pada saat dia mengeluarkan bangsa Israel di padang gurun, dia terlihat secara mata jasmani tiang api di malam hari, tiang awan di siang hari. Nah, saat ini kuasa itu dinyatakan bahwa itu suatu kemuliaan Tuhan. Kadang kita tidak terima. Dan pada saat Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan, dia ditutupi dengan awan. Artinya kalau kita berbicara pada saat dia ditutupi awan, itu Tuhan Yesus dimuliakan. Berarti cahaya kemuliaan. Namun kalau saat ini dikatakan, ya susah untuk seseorang menerimanya. Kecuali yang sudah memahami dari sebelumnya. Nah, saat ini kita sudah merasakan semua itu. Dan malah malaikatnya bersama dia. Nah, kita saat ini, kita berbeda-beda. Talenta masing-masing anak-anak Tuhan. Dipakai malaikat Tuhan. Dipakai oleh nabi-nabi Tuhan, rasul-rasul. Itu semua sudah saat ini kita sedang bersama-sama
dengan Tuhan Yesus bersama kemuliaan, bersama malaikatnya untuk menghakimi bumi ini, bukan untuk lagi menyuarakan pertobatan. Kalau suara pertobatan itu Tuhan Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu. Nah, kalau saat ini masa suara pertobatan itu dari awal Tuhan Yesus turun ke dunia sampai sebelum dia turun, disitulah berlakunya zaman suara pertobatan. Sehingga untuk menyambutnya, artinya kita sudah siap, sudah berganti pakaian dari pakaian yang kotor menjadi bersih. Nah, itulah saatnya. Sedangkan saat ini, masing-masing pribadi, ketika dia sadar, dia bertobat, bayar harga pada kematian kedua, zaman antikris. Jadi kita yang pertama ini, nah inilah yang kita bahas saat ini. Kita saat ini diberi tugas. Apa yang diberi tugas? Diteruskan. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Di sinilah Bapak Ibu, saya percaya kita sudah mengerti sebenarnya ini tanpa saya jelaskan. Dan secara singkat, saya jelaskan. Beberapa tahun yang lalu, kita semua sudah terjadi antara seorang dengan seorang. Seorang dengan seorang dalam keluarga, dalam persahabatan, dalam saudari, kita sudah memiliki perbedaan. Sudah dipisahkan. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Terutama yang sering terjadi secara rohani. Kita sudah terpisah. Kadang yang seorang membicarakan apa yang memuaskan telinganya yang menjadi keuntungan tentang hal-hal dunia. Sedangkan kita bukan fokus untuk membicarakan hal-hal yang duniawi. Karena kita bukan berasal dari duniawi, tapi dari malaikat Tuhan, anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan. Sehingga kita sudah mengerti. Disitulah terjadi yang dikatakan perbedaan pendapat. Sehingga terjadi saling bertentangan dan saling berdebat. Nah, itu yang dikatakannya di ayat yang ini. Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Bukan dikatakan seorang dari 1000 atau 10.000. Jadi masing-masing pribadi, artinya diseleksi setiap orang. Bukan secara umum. Seperti yang dikatakan misalnya kepada Abraham, waktu Sodom dan Gomora dihanguskan, dia berkata kalau dapat seorang. Berarti hanya seorang bisa luput yang sekian banyak orang. Nah, sementara saat ini orang per orang. Tidak ada istilah ayah, ibu dan anak, dan saudara-saudara laki-laki dan perempuan. Namun aku ingatkan, saat ini itu yang banyak terikat Bapak Ibu. Terjadi saat ini anak-anak Tuhan yang awalnya ya sudah seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Tapi sangat terikat dengan keadaan keluarga. Beriman tapi ya susah. Ketika dipisahkan seorang dari seorang, dipisahkan, itu susah. Dan itu sedang terjadi saat ini Bapak Ibu. Itu yang sedang terjadi saat ini. Yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Tidak mau dipisahkan. Nah, sehingga dikatakan di sini sama seperti gembala. Memisahkan domba dan kambing. Ya, diibaratkan di sini Bapak Ibu. Seorang gembala. Gembala ini kita tahu ya. Kita kalau mungkin ya orang tani. Berarti kita berternak ya. Jadi mungkin kita punya domba, kita punya kambing. Ya, berarti tidak mungkin kita satu kandangkan mereka. Pasti yang kuat menjadi bulan-bulanan, yang lemah menjadi bulanan-bulanan yang kuat. Artinya domba dan kambing. Kambing ini kan bertanduk dan tajam-tajam. Dan dia itu ya bisa dikatakan ya seperti jahat. Suka mencari musuh, suka mencari lawan. Sedangkan domba, dia itu tidak banyak melakukan apa-apa. Menurut saja. Nah, ini diibaratkan supaya kita mengetahui
Apakah kita seorang yang berternak, apakah bisa menggabungkan kedua posisi domba dan kambing ini yang saling bertentangan, yang saling bermusuhan? Akhirnya domba ini bisa jadi sakit, terluka, bahkan mati. Nah, begitu pula Bapak Ibu, apa yang dikatakan domba. Kalau kita berbicara lambang-lambang dari domba, artinya kita anak-anak Tuhan yang menjadi pelaku firman. Sedangkan kami, itulah anak-anak Tuhan yang menyepelekan kebenaran firman Tuhan. Hanya mengatakan, menghafal, dan membaca, tapi tidak melakukan. Artinya itu yang dikatakan adalah oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa itulah orang-orang yang memanjat untuk masuk ke dalam ruangan tersebut, bukan melalui pintu mereka lewati. Itu pencuri dan penjahat, penyamun, kata Tuhan Yesus. Nah, begitu pula, artinya walaupun kebenaran firman Tuhan ini kita katakan, kita baca, kita hafal, kalau kita tidak melakukannya, berarti, nah, kita sama-sama seperti kambing dan seperti penyamun di mata Tuhan. Walaupun menurut kita, ya, dipuji, kita merasa hebat, dan kita dianggap orang beriman. Tapi di sini kita diingatkan bahwa inilah yang dikatakan oleh golongan-golongan dari kambing. Artinya, tidak mau mencari kebenaran, malah mendirikan kebenaran sendiri. Dan kambing ini, itu yang digambarkan bahwa terikat dengan kenikmatan dunia, keinginan daging, dan apa yang ada di dunia ini. Nah, disitulah saat ini, beberapa tahun kemarin, ini sudah terjadi. Saya tidak jelaskan sekali, kita sudah mengerti secara singkat. Ini sudah terjadi, dan kita sudah mengetahui semuanya, masing-masing pribadi, kita yang tercantum di atas ini, yang bersama-sama dengan malaikat Tuhan dan Tuhan Yesus sendiri, kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan ini, kita sudah merasakannya, dan kita sudah melakukannya. Namun yang belum menjadi seperti yang dikatakan oleh di ayat 31 ini, mereka tidak mengerti. Bahkan, ya, mereka mengatakan, ya, itu salah. Jadi, itulah perbedaannya. Karena kita saat ini sedang berjalan dari kebenaran firman Tuhan di ayat 32 ini. Artinya, secara firman Tuhan mengatakan semua bangsa-bangsa, bukan hanya berlaku di pasukan Intifada, di pasukan besi, atau di Indonesia, atau beberapa negara. Tapi kalau kita tidak semuanya mengetahui saat ini bahwa itu sudah terjadi, berarti tentu saja bisa kita mengatakan berarti kita beruntung yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Dia sudah datang dan sudah memisahkan kita. Berarti betapa sukacitanya kita, ya, sampai saat ini. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Nah, ini artinya dikatakan terjadi pemilihan. Jadi pemilihan artinya di sebelah kanan, yang menjadi pelaku firman di sebelah kanan, dan yang menjadi pengatakan firman di sebelah kirinya. Jadi kita tinggal memilih secara manusia jasmani. Tubuh kita ini ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Sebelah kanan berasal dari Tuhan Yesus, sedangkan yang sebelah kiri berasal dari dunia. Kita ini dibelah dan berasal dari kuasa si jahat. Makanya dipakai oleh si jahat yang sebelah kanan, ya, mengarah kepada Tuhan dan dipakai Tuhan, dan secara roh sebelah kiri mengarah kepada dunia, dan semua yang kita rasakan itu berasal dari si jahat. Nah, itulah lambang dari sebelah kiri, sebelah kanan. Artinya sebelah kanannya domba-domba dan kambing di sebelah kirinya. Sekalipun saat ini kadang ada manusia, kalau begitu Tuhan itu pilih kasih, ya terserah, mau pilih kasih, mau tidak pilih kasih menurut penilaiannya. Tapi pada umumnya Tuhan bukan seperti begitu. Tapi yang membuat
seperti kita merasa pilih kasih adalah kita sendiri, bukan Tuhan. Karena kita hanya mengatakan. Jadi kita sebelah kiri, kita menjadi pelaku, itu sebelah kanan. Dan raja-raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Nah, dari sini kita tahu, berarti ini hari penghakiman. Dijanjikan bahwa terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Berarti dunia ini pada mulanya dijadikan adalah Taman Eden, Taman Firdaus. Berarti ini terulang kembali. Berarti ada lagi kita masa depan itu, berarti ada lagi Taman Eden atau Firdausnya Tuhan, yaitu kerajaan 1000 tahun di kitab Wahyu. Nah, inilah yang dijanjikan oleh Tuhan. Terimalah kerajaan. Di sini kerajaan yang dituliskan, bukan Taman Eden, tapi gambaran dari Taman Eden pada awal dunia dijadikan Taman Eden. Jadi ditempatkan di situ ya Adam dan Hawa. Jadi di sini bukan taman yang dituliskannya. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Nah, berarti terulang lagi gambaran dari Taman Eden itu pada akhir zaman ini. Dan dia sudah memberi kita simbol kerajaan. Nah, kita berbicara kerajaan itu terdapat di kitab Kerajaan 1000 tahun damai. Jadi kita saat ini sedang menjalaninya. Diteruskan, sebab ketika aku lapar. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Nah, di sini Bapak Ibu, 2 ayat ya, 35-36. Di sini kita mengerti bahwa ini yang sudah terjadi dilakukan oleh orang-orang yang menjadi pelaku firman Tuhan ini, yang akan mereka terima. Karena di sini Tuhan Yesus berkata, sebab ketika aku lapar, berarti sebelum terjadi ini mereka sudah melakukan hal yang diberitakan, dikatakan oleh firman Tuhan ini. Nah, apa yang dikatakan di sini? Kita diingatkan bahwa di ayat yang ke-40, semua jawaban-jawaban yang ini dari atas Bapak Ibu dikatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Nah, semuanya baru terbuka Bapak Ibu. Nah, inilah semua apa yang menjadi perdebatan secara manusia jasmani yang tidak masuk logika kita menurut manusia jasmani, padahal secara rohani semua sudah tercatat. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus satu persatu dari atas ini, ketika aku lapar kamu memberi aku makan. Nah, sehingga secara manusia jasmani ini kita mempunyai pertanyaan yang sama. Di ayat yang ke-38 menjawab, bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Berarti terjadi secara manusia logika, ini susah kita terima menurut kita. Sejak kapan Tuhan Yesus itu saya memberi dia makan, dia minum, dan pakaian dan lain-lain. Sementara saya sendiri tidak tahu Tuhan Yesus itu di surga. Nah, itu secara manusia jasmani. Nah, sehingga kalau kita pertahankan secara manusia jasmani tentang menurut kita itu benar bahwa ya Tuhan Yesus di surga. Jadi kita tidak merasa ada buah roh melakukan kepada sesama kita. Karena kita menganggap bahwa ya dia manusia, saya juga manusia, sama-sama kami ciptaan Tuhan. Nah,
Kalau aku lakukan ke dia, tentu kepada manusia aku lakukanlah, bukan kepada Tuhan. Nah, itulah perbedaannya manusia, logika, manusia akal pikiran. Nah, sedangkan manusia rohania, berarti kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan ini. Bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini, bukan kepada sesama kita, kita lakukan. Baik buruk yang kita lakukan, bukan kepada sesama kita, tapi kepada Tuhan. Namun sebelum kita dibukakan bahwa semua yang kita tabur akan kita tuai, itu kita tidak sadar. Dan ketika dibukakan, begitu dibukakan, disitulah kita mungkin baru sadar. Dan kita beruntung. Artinya, sudah dibukakan sebelumnya. Tentu kita bertanya di sini, siapa-siapa saja yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini. Nah, dia sudah mengatakan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Nah, di sini kita diingatkan, walaupun dia orang jahat, walaupun dia orang berdosa, menurut yang bisa kita lihat secara perilaku ya, dia pencuri, penjahat, pembunuh. Nah, mungkin kita bertanya, tidak mungkin saya membantu orang itu, dia itu penjahat. Nah, sedangkan menurut kita dia penjahat, dia pendosa. Nah, orang yang hina menurut kebenaran firman Tuhan yang hina. Nah, artinya dia penjahat, dia pembunuh, itu urusannya pribadi dengan Tuhan. Bukan urusan kita. Urusan kita untuk melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan, mungkin membantu, menolong dalam berbagai hal sesuai dengan kemampuan dan dengan kerendahan hati, tidak disertai kesombongan. Berarti yang kita berikan itu urusan kita juga dengan Tuhan. Tuhan yang akan membalaskan kepada kita yang kita berikan itu. Jadi untuk kejahatannya itu urusan pribadinya dengan Tuhan. Jadi kadang kita berpikir secara manusia jasmani ini, hanya orang-orang yang seiman, hanya orang-orang yang mungkin tidak berbuat jahat, padahal kita semua diciptakan oleh Tuhan Yesus. Dan ada orang-orang tertentu untuk menguji iman kita, apakah kita membeda-bedakan. Kalau secara manusia jasmani memang ya kita tidak bisa menerimanya. Karena kita mengatakan, ini pembunuh, ini pencuri, pezina misalnya. Nah, dengan itu kita membatasi apa yang dikehendaki Tuhan yang harus kita lakukan kepada orang tersebut. Kalau kita belum mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, karena kita sudah mengerti bahwa setiap orang yang menabur sesuatu, yaitu akan dituai, yang berurusan adalah dengan dia, Tuhan, bukan saya. Kan itu urusannya dengan Tuhan, kejahatannya urusannya dengan Tuhan. Kebaikan yang saya lakukan kepadanya, walaupun dia orang jahat, nah itu juga kan keuntungan kita bagi Tuhan. Nah, disinilah kita dibukakan. Bagaimana siapa saja yang kita lakukan. Jadi di sini Bapak Ibu, kita diingatkan bahwa semua tidak ada istilah membeda-bedakan. Dan yang kedua di sini, dengan kerendahan hati, bukan karena kesombongan, bukan karena ada tipu menipu ya, istilahnya tipu menipu ini, membantu, tapi di balik itu ada syarat-syarat untuk mengembalikannya. Ya seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang belum mengerti kebenaran firman Tuhan. Yang 100.000 mungkin ya dibungakan begini-begini sehingga bisa nanti kepulangannya sampai 1 juta bahkan lebih. Nah, bukan seperti itu yang dimaksud Tuhan. Jadi ini ya kita membantu dengan ikhlas dan tanpa kita sombong, tanpa kita menjadikan alasan kita untuk menekan dia di suatu hari. Jadi bukan seperti itu. Jadi dengan ikhlas, kerendahan hati, kecil besarnya itu Tuhan sudah tahu. Nah, inilah yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Sama seperti saat ini. Semua ini terjadi. Kita yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, kita saat ini sedang memanen atau menerima upah
satu persatu. Namun upah itu masih dalam proses. Upah itu masih dalam proses. Nah, di sini dikatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya kepada aku. Nah, kalau kita mengatakan bahwa yang mencintai Tuhan itu hanya kita beribadah, hanya kita berdoa. Itu secara hubungan kita secara roh dengan Tuhan. Sedangkan hubungan kita secara jasmani yang bisa dinilai adalah dengan sesama kita. Jadi apa yang kita suka orang perbuat kepada kita, pasti kita akan melakukan hal yang sama. Nah, di sini ada perbedaan, Bapak Ibu. Pendapat dalam satu keluarga, bahkan dalam suami istri, antara suami istri ada perbedaan pendapat. Kalau kita mengatakan kebenaran ini, ya ada pertentangan. Nah, itulah yang dipisahkan, yang sudah dipisahkan tadi. Artinya hanya yang benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan dan hanya sesuai kemampuan, bukan di luar kemampuan. Jangan sampai nanti kita memusingkan pikiran hati. Bagaimana Tuhan, aku mau berbuat kasih seperti ini yang engkau katakan, padahal ya engkau juga sudah mengetahui bahwa saya tidak punya apa-apa. Bukan seperti itu. Tanpa kita ceritakan, Tuhan itu sudah tahu sebelumnya. Kalau kita menceritakan itu kepada Tuhan, seakan-akan Tuhan itu buta. Dan seakan-akan kita ini lebih melakukan sebenarnya kalau memang ada. Padahal kita sedang meminta pujian kepada Tuhan. Aku melakukan ini, tapi bagaimanalah Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Artinya kita meminta seakan-akan kita itu meminta Tuhan untuk memuji kita. Jadi Tuhan sudah tahu. Jadi kita tidak perlu memusingkan diri, hanya sesuai dengan yang bisa kita mampu. Nah, di sini Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di ayat yang berikutnya, yang dikatakan kepada kambing atau orang yang hanya mau jadi pengatakan, membaca di ayat 41. Apa yang dikatakan di situ Bapak Ibu? Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, menyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, menyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, apakah ini sudah sampai? Kita sudah sampai dan sedang berjalan Bapak Ibu. Kita saat ini kan ya, yang dikatakan enya dari hadapanku, itu adalah orang-orang yang mengatakan firman Tuhan tidak menjadi pelaku. Posisinya di sebelah kiri. Yang kerjanya menghujat. Sehingga malapetaka, murka Tuhan saat ini. Ya, apa yang terjadi? Kamu orang-orang terkutuk. Dan menyala ke dalam api kekal yang telah disediakan untuk iblis bersama malaikatnya. Banyak yang pindah alam dengan tiba-tiba. Nah, itulah yang dikatakan bahwa orang yang di sebelah kirinya itu adalah termasuk lambangnya kambing-kambing. Artinya suka menghakimi, suka merasa benar. Secara jasmani mereka terlihat seperti orang beriman. Membaca, menghafal, bahkan mengantongi Alkitab Bapak Ibu. Dan diperlihatkan supaya, mungkin yang separuhnya diperlihatkan ya, biar dilihat orang bahwa ini Bapak orang beriman. Nah, padahal hanya sampai di situ saja. Nah, ini tergolong dari lambang kambing-kambing. Posisinya di sebelah kiri. Yang akan menerima kutukan dan akan menuju api yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saat ini kita sudah tahu, di muka bumi ini kalau kita perhatikan, banyak saudara-saudara kita yang sudah mengalami siapa yang sudah ada di sebelah kiri ini, yang terkutuk menurut kebenaran firman Tuhan ini. Terkutuk orang yang hanya mengatakan, membaca, menghafal, dan masuk ke dalam api. Artinya, dari awan murka yang sedang melanda bumi ini, Bapak. Berarti kita sudah tahu
siapa-siapa yang sudah pindah alam dengan seketika tanpa disangka-sangka. Nah, inilah yang posisinya yang sudah dipisahkan dari seorang domba dan kambing, logo kambing yang sebelah kiri. Dan itulah saat ini sedang berjalan, lagi sedang dipisahkan dan sedang berjalan kebenaran firman Tuhan ini. Makanya sebelum itu kita diingatkan apa yang dikatakan oleh ayat 42. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tupang. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Jadi, lalu mereka pun akan menjawab dia. Katanya Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Nah, di sini kita bisa membedakan tadi, Bapak Ibu. Sementara kita sesama manusia yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan dan sudah mengenal kebenaran firman Tuhan ini, kita tidak bisa berdebat karena sudah difirmankan. Nah, sedangkan mereka karena hanya membaca, menghafal, artinya walaupun mereka sudah membaca, tapi hanya ibarat masuk ke kuping kanan, keluar kuping kiri. Tidak akan masuk ke hati atau tidak berakar, tidak hidup. Justru itu yang dikatakan mereka berdebat kepada Tuhan. Apalagi kalau kita sesama orang beriman. Pasti heboh perdebatannya. Sehingga kepada Tuhan sendiri tidak segan-segan mereka merasa benar. Tuhan itu seakan-akan penghakim, Tuhan itu salah mereka. Kenapa? Dari ayat yang 4 ini, Bapak. Lalu mereka akan menjawab, dia tanya Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar. Ini Bapak Ibu perbedaannya. Kadang juga saat ini, banyak juga kita diingatkan. Anak-anak Tuhan yang akan mengabaikan hal ini. Bahkan seorang hamba Tuhan pun, dia memakai kebenaran firman Tuhan, mengutip ayat-ayat bahwa Abraham memberikan persepuluhannya dari segala apapun caranya, dan mengutip kitab Maliaki dan banyak lagi. Nah, padahal Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan 1/10 yang diberikan ahli Taurat itu. Tapi di mata Tuhan tidak dihiraukan Tuhan. Sedangkan seorang janda. Nah, kadang kebenaran firman Tuhan ini dipakai sebagai untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Nah, inilah yang salahnya. Ini yang salahnya kalau kita memakai firman Tuhan untuk mendapatkan keuntungan kita sendiri. Padahal ketika tanpa kita mengatakan itu sebenarnya, kalau memang kita belajar menjadi pelaku firman Tuhan, semua anak-anak Tuhan, ada jalan Tuhan untuk menggerakkan hati seseorang itu sebenarnya. Tolong orang ini bahwa inilah aku. Dan bukanlah kepadanya engkau memberi, tapi kepada aku. Tuhan bisa berbicara kepada siapapun tanpa kita mengikat dengan kebenaran firman Tuhan tadi, yang mungkin beberapa ayat supaya lebih kokoh ya, bisa nanti ya semua persoalan itu atau apa ya besar-besar diberikan kepada kita. Jadi, nah inilah perbedaannya tadi Bapak Ibu. Mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan kepada sesama berarti mereka menganggap itu kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Karena Tuhan di surga, manusia di bumi. Jadi kalau mereka mungkin melakukan memberi makan kepada sesama manusia, menurut mereka itu manusia yang mereka tolong itu. Karena kebenaran firman Tuhan ini belum berakar, sudah dibaca tapi hanya sekedar masuk ke kuping kiri, keluar ke kanan. Jadi sehingga tidak bisa hidup, tidak bisa berkuasa di suatu hari. Sehingga tidak bisa dia berbicara pada saat itu ketemu dengan orang yang mungkin seperti itu harus ditolong.
tidak berbicara kebenaran firman Tuhan ini karena sudah mati. Karena menurut mereka Tuhan ada di surga. Bagaimana kita memberikan minuman kepada Tuhan Yesus? Emangnya Tuhan itu kurang apa dia? Jadi sebenarnya tidak perlu. Nah, sehingga terjadi perdebatan. Sehingga mereka mengatakan bahwa ya, kami belum melihat engkau. Bagaimana kami melakukannya? Kalau sudah kami tahu, pasti mungkin, ya bukan hanya itu yang mereka lakukan. Mungkin kalau diminta untuk tubuh ini dipotong-potong menjadi kemuliaan Tuhan mereka. Nah, ini yang dikatakan terjadi, yang mengatakan penghafal menjadi iman Thomas. Baru mereka percaya, tapi sudah terlambat. Jadi, walaupun itu Thomas melakukannya, tapi hanya sekali. Ketika dia sadar, dia langsung sujud dan meminta pengampunan dan tidak melakukannya. Nah, sementara kita yang sudah percaya, ketika kita sudah dibukakan, kadang kita ini ya jatuh bangun. Kita tidak mengambil kesimpulan seperti itu. Makanya dikatakan iman Thomas itu, tapi masih ada kesempatan. Tapi kalau kita melakukan iman Thomas yang seperti itu, ya tanpa kita sadari, kita mengulanginya lagi, berarti bukan lagi dikatakan sebagai iman Thomas. Jadi kita termasuk di sebelah kiri yang termasuk orang-orang yang terkutuk, yang akan mendapat bagian dari api beserta pengikut-pengikut si jahat. Nah, itu yang saat ini sedang terjadi. Sehingga kita banyak mendengar dia memanggil-manggil nama Tuhan seakan-akan Tuhan itu bisu. Dia berteriak-teriak, melompat-lompat, Tuhan, Tuhan tolong aku. Nah, bukankah ini yang dikatakan seperti kambing-kambing? Sebelum melihat tidak percaya. Dan inilah yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Artinya, kalau masih ada kesempatan diberikan, mari kita gunakan. Dan kalau kita saat ini memanggil-manggil Tuhan, Tuhan menolong kita pada saat itu, dia berbelas kasihan. Jangan besok lagi kita kembali ke kehidupan lama kita. Ketika nanti kita bilang, oh nanti aku lagi panggil-panggil dia. Seperti orang tuli. Aku teriak-teriak atau pakai mikrofon biar dia dengar. Mungkin dia sudah tidur, bisa dia bangunkan. Mungkin menurut kita. Berarti kalau kita mengulanginya kembali, tidak langsung bertobat ketika Tuhan sudah berbelas kasihan mendengarkan doa kita pada saat kita merasa putus asa secara manusia jasmani. Berarti kita harus sadar dan jangan mengulanginya lagi. Ketika kita mengulanginya lagi, itulah akan terjadi orang yang terkutuk dan akan masuk ke dalam api. Akan diseleksi oleh alam ini di kemudian hari. Belum tentu 1 minggu, 1 bulan. Karena saat ini ya tidak baik-baik saja. Alam yang menyeleksi masing-masing orang. Jadi diteruskan, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari paling yang hina ini, kamu tidak melakukannya juga kepadaku. Di sini kita mengerti bahwa Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada mereka. Baru mereka sadar. Berarti mungkin sebaliknya. Bukan melakukan kebaikan kepada sesama yang mereka lakukan. Mungkin mereka melakukan kebencian. Apalagi kalau mereka iri, dengki, mencari keuntungan, bermusuhan. Berarti ini sudah lebih jauh parahnya dari kebenaran firman Tuhan ini. Sedangkan kita tidak melakukan kebaikan saja, berarti di mata Tuhan kita tidak mendapat upah. Nah, apalagi kalau kita berbuat jahat kepada seseorang itu, berarti sudah berlipat ganda hukuman kita. Kalau kita, jangankan kita menyakiti seseorang, untuk memfitnahnya saja, kita harus berpikir dulu. Namun kalau tidak ada Roh Kudus, pasti setan yang akan ngomong kepada kita. Kita akan dipanasi. Dan dikatakan, ya, katakan aja, kita ini sama-sama manusia. Dan ketika ada Roh Tuhan, berarti
firman Tuhan ini akan berbicara. Itulah tandanya firman Tuhan itu sudah hidup. Artinya itu yang dikatakan pelaku firman. Berarti pada saatnya dia akan berbicara karena sudah hidup. Jadi kalau tidak berbicara pada saat kita melakukan sesuatu yang buruk, berarti baru kita nanti 1 jam 2 jam kemudian baru sadar ini tadi salah, berarti masih ada yang salah, berarti kebenaran firman Tuhan itu masih belum hidup. Sehingga hanya belas kasihan, dia ingatkan kita ketika kita sudah melakukan kesalahan itu, dia masih berbelas kasihan kepada kita. Ini salah. Dan kita meminta pengampunan, sekalian kita disadarkan bahwa, oh berarti saya belum menghidupkan, sehingga dia tidak berbicara. Namun dia memberi aku belas kasihan. Jadi itulah cara Tuhan sebenarnya bagaimana secara pribadi, secara nyata berbicara dengan kita masing-masing anak Tuhan. Nah, makanya dikatakan di sini bahwa segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Nah, kalau kita berpikir Bapak Ibu saya sendiri, kalau aku pikir-pikir sudah, ya banyak sekali lah, walaupun kalau aku pikir ya, tidak pantas. Saya ini paling berdosa. Menyakiti sesama itu, memarahi sesama itu, memfitnah sesama itu ya. Bisa tidak terhitung kalau aku berpikir dari dulu Bapak Ibu. Tidak terhitung. Nah, berarti semua yang aku lakukan itu kepada sesama saya ya, sejak saya mengerti sampai saat ini saya lewat kebenaran firman Tuhan ini sadar. Berarti, oh kepada Tuhan saya berapa banyak yang saya lakukan semua kepada Tuhan. Setiap aku lakukan kepada seseorang, saat ini dia berbicara, itu aku. Berarti berapa kali saya menyakiti, memfitnah hati Tuhan. Kalau kita bayangkan, berarti seperti apa iman saya ini ya, kita ini semua. Berarti jauh dari yang kita harapkan sekarang. Namun saat ini Tuhan memberi kita kesempatan. Selagi ada waktu. Ada dua tadi di sini. Jawaban pertanyaan secara manusia jasmani memakai logika. Artinya itu sesama kita manusia. Kalau Tuhan di surga, bagaimana kamu mengatakan orang itu kepada Tuhan sementara dia pembunuh, dia penipu. Nah, saat ini dipatahkan oleh kebenaran firman Tuhan itu. Bahwa apapun dia, itu urusannya dengan Tuhan. Yang kita lakukan untuk dia sesuai kemampuan kita, itu urusan kita juga dengan Tuhan. Akan dibalaskan oleh Tuhan kepada kita. Jadi jangan kita berpikir bahwa karena dia mungkin pencuri, ya kalau saya tidak melakukannya ya itu layak, pantas. Jadi Tuhan berpihak kepada saya. Tapi katanya di sini tadi, seorang yang hina. Jadi inilah kebenaran firman Tuhan. Dibukakan kepada kita. Diberikan kita kesempatan untuk segera kita berdamai kepada siapapun. Apalagi menghina dengki di kemudian hari. Karena ini sedang berjalan kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita harus meraih ayat yang ke-46 ini. Dan mereka ini akan masuk ke tempat, ya, mohon maaf, yang ke-46 ini. Kita semua tidak suka sebenarnya. Tapi malah sebaliknya. Banyak yang akan menggenapi kebenaran firman Tuhan di ayat 46 ini. Dan mereka ini akan masuk ke tempat sisa yang kekal. Tetapi orang-orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi di sini ada dua Bapak Ibu. Dari atas tadi ayat ke-31 sampai ke-46 ini secara singkat. Ada istilah dua posisi ya. Domba kambing. Sebelah kiri, sebelah kanan. Yang melakukan kepada sesama dan yang tidak melakukan kepada sesama. Dan apa semua kesimpulannya atau tujuannya di sini
Dan mereka ini masuk ke tempat sisaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi saat ini hanya ada dua pilihan yang harus kita lalui. Dan dua juga kuasa sedang berjalan di tengah-tengah dunia ini. Dan dimulai dari diri kita sendiri kuasa itu. Ketika kita tidak bisa mengendalikan salah satu kuasa yang ada di dalam diri kita ini, bagaimana kita bisa mengendalikan dunia? Jadi setelah kita belajar dulu untuk mengendalikan, menguasai salah satu roh yang ada di dalam diri kita ini, berarti baru kita bisa mengendalikan di luar atau di sekeliling kita atau dikatakan dunia. Makanya saat ini Bapak Ibu, upah kita tergantung kita pilih masing-masing mana yang tadi sudah saya jelaskan secara singkat. Kebenaran firman Tuhan ini diingatkan kepada kita bahwa bukan lagi ke depan yang dikatakan oleh penghakiman terakhir, dan ini penghakiman terakhir dan semua sedang berjalan, dan belas kasihan Tuhan masih memberi kita untuk menebus. Misalnya saya sebelumnya sering menghujat orang-orang yang mungkin karena saya tidak tahu menahu benar salah yang dikatakannya, itu saya menjadikan sebagai candaan, sebagai cerita saya, bahkan saya marah atau bagaimana. Berarti saat ini diberi aku kesempatan untuk menebusnya. Saya sudah bersalah, dan selama ini saya pikir itu kepada manusia, kepada si A. Padahal Engkau mengingatkan aku, Tuhan, bahwa kepada Engkaulah aku bersalah yang sesungguhnya. Dan saat ini terima kasih Engkau berbelas kasihan. Pakailah aku, bentuk aku. Biarlah firman ini yang berbicara mulai saat ini, yang mengendalikan semua anggota tubuh saya dan pikiran saya. Nah, itu yang harus kita minta kepada Tuhan saat ini. Dan semua yang kita lakukan kebaikan kepada sesama dalam bentuk saat ini, Tuhan Yesus Kristus membalaskannya kepada Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian. Sudah saatnya untuk menerima upah secara jasmani dan secara roh. Hanya demikian firman Tuhan, dan mungkin saya terbatas untuk menjelaskannya. Dan saya yakin ada roh Tuhan, Roh Kudus, roh kebenaran yang lebih menjelaskan di dalam hati kita masing-masing, anak-anaknya di mana saja berada, setiap langkah, setiap nafas, di setiap apa yang kita lakukan yang sesuai kebenaran firman Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan ini, dia bisa berbicara, hidup, dan berkuasa. Sehingga bisa kita mendapatkan upah seperti yang dijanjikan adalah orang-orang benar dalam hidup yang kekal. Dan kalau ada mungkin yang merasa Bapak Ibu saudara-saudariku tersinggung atau terluka, saya mohon dimaafkan. Saya manusia yang hina dan berdosa ini, namun kita sesama orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, setidaknya kita bertanggung jawab untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Demikian firman Tuhan, dan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, mari kita tutup ibadah kita. Dan mari kita semua bersatu hati di doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaan kepada kami semua anak-anak yang ada di Zoom maupun yang ada di luar sana di live streaming YouTube kami. Engkau selalu bersama-sama dengan kami dari awal sampai pertengahan hingga kami akhiri sebentar lagi. Terlebih belas kasihan kepada kami. Engkau mengingatkan dan berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu bahwa penghakiman itu sedang berjalan. Kau mengingatkan kami apa yang harus kami lakukan. Kami lakukan sehingga kami dapat menerima hidup kekal Engkau janjikan
Seperti yang engkau katakan, kerajaan 1000 tahun damai yang sudah ada di kemudian hari dengan penuh kuasa-Mu. Tuhan Yesus, ini kami. Dari kebenaran firman kami merasa tidak layak. Kami sudah merasa melanggar semua apa yang engkau tegur. Kami lakukan. Kami mohon ampunilah kesalahan kami. Dari kebenaran firman-Mu ini, Tuhan Yesus. Kami menganggap sesama kami seperti, tetapi kami mengaku mengenal Engkau. Dan kebenaran firman, kami bisa menghafal dan mengatakan. Saat ini, Tuhan Yesus, kami disadarkan. Kami dibukakan lewat kebenaran firman. Tuhan Yesus, bersihkanlah hati kami. Saat ini kami mohon, urapilah kami dengan Roh Kudus. Bentuk kami sesuai dengan kehendak. Di setiap langkah nafas kami, sehingga firman-Mu hidup, bicara, dan hidup sesuai dengan kehendak dalam kami melakukan setiap aktivitas kami di tengah-tengah dunia ini. Saat ini, Tuhan Yesus, dari kebenaran firman, Engkau juga yang mengetahui semua anak-anak-Mu, Tuhan Yesus, yang sudah Engkau mengingatkan kami lewat kebenaran firman. Saat ini, Engkau akan memberi upah masing-masing pribadi. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui semua anak-anak-Mu di mana saja berada di belahan dunia ini, Tuhan Yesus, yang sudah memberkati anak-anak-Mu sesama mereka, siapapun tanpa membeda-bedakan, tanpa pilih kasih. Saat ini, Tuhan, sedang terjadi malapetaka dan murka-murka-Mu. Dan begitu pula Tuhan Yesus, si jahat, dia sedang bergerak untuk menjaring iman-iman anak-anak-Mu, bahkan untuk menjatuhkan anak-anak-Mu yang sudah setia taat kepada Engkau sampai saat ini. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon, Engkaulah yang membentengi kami semua anak-anak di mana saja berada, di kota-kota kami, di halaman kami, di jalan yang mereka tempuh. Terlebih kalau anak-anak ada di kota-kota, Tuhan Yesus, Engkau banyak cara untuk mengeluarkan mereka dari orang-orang tersebut yang tidak mau bertobat, Tuhan Yesus. Lewat penglihatan mimpi, pendengaran, dan memakai malaikat-malaikat-Mu dan anak-anak-Mu yang sedang Engkau pakai saat ini. Terlebih Tuhan Yesus, virus yang terlihat dan yang tidak terlihat, racun yang terlihat, yang tidak terlihat. Tuhan Yesus, Engkaulah bentengin semua anak-anak. Jauhkanlah segala mara bahaya di mana saja mereka berada. Dan kami mohon perlindungan, tutup bungkus semua anak-anak-Mu di mana saja berada dengan darah-Mu yang kudus. Biarlah tiang api-Mu di malam hari yang melingkupi kami masing-masing pribadi, dan tiang awan di siang hari. Inilah doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah Engkau yang menyempurnakan kepada Bapa dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Mari bersama-sama Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Siapkanlah hati Bapak Ibu. Terimalah berkat rohani dan berkat jasmani dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhanlah yang akan berperang melawan semua musuh-musuhmu. Dan engkau hanya tinggal diam dan menonton di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Ibadah selesai. Salam bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati selalu.
Ya baik, banyak dan kita ya yang dirasa baru sebenarnya yang aku katakan. Karena kita setiap hari, setiap saat, setiap ibadah ya selalu mengingatkan satu sama yang lain bahwa kita senantiasa berdoa dan berjaga-jaga dalam segala hal. Namun saya ingatkan bahwa ya saat ini Bapak Ibu kita sedang menuju ya proses yang mungkin kalau dikata ya mungkin lebih berat dari yang sebelum-sebelumnya. Kita benar-benar ditampi di proses setiap pribadi, setiap orang. Sama seperti kebenaran firman Tuhan memisahkan setiap orang antara uh, gandum dan ilalang dan domba dan kambing. Jadi kita sudah mengerti tadi lewat kebenaran firman Tuhan bahwa bagaimana cara memisahkannya. Sudah diuraikan oleh kebenaran firman Tuhan dan saya ingatkan. Memang pada saat ini sebenarnya ya tidak ada lagi yang dikatakan ya memang banyak yang sudah mau bertobat sadar setiap agama itu ya mungkin hanya berpura-pura saja sebenarnya tapi diam-diam mereka sedang mencari tahu kebenaran itu dan sebagian banyak yang sudah mengenal kebenaran itu dan diam-diam mereka uh, melakukannya Bapak Ibu karena dari berbagai bukan seperti di dunia ini agama ini dan harus dengan seperti ini jadi ya kemarin itu ya banyak sekali yang sudah memakai pakaian putih Bapak Ibu jadi dari agama mereka ya keluar dari agama mereka secara roh tapi mereka itu yang memakai baju putih Bapak Ibu mencari kebenaran nah walaupun mereka tetap secara jasmani ya lambang ya mungkin sekte itu agama itu ya tapi hati mereka bukan lagi ya di situ jadi saat ini banyak yang sudah mau mencari kebenaran nah kalau kita yang sudah mulai memegang bahkan menjalani kebenaran itu hanya dengan seketika kita ibarat jatuh bangun hanya karena sesuatu nah mari kita bertahan Bapak Ibu dan mari kita setiap saat bertanya kepada Tuhan setidaknya lewat kebenaran firman Tuhan. Saya sudah ingatkan kemarin, kalau kita tidak mempunyai penglihatan, pendengaran, mimpi, ya mungkin lewat kebenaran firman Tuhan bisa kita berbicara kepada Tuhan pada saat puja penyembahan, kita berdoa, kita buka Alkitab, tunjukkan dari kebenaran firman. Karena firman-Mu sendiri adalah itu Allah sendiri. Dan saat ini, ya, beri aku petunjuk apa yang harus aku lakukan ketika begini. Apakah salah? Apakah yang saya inginkan ini salah atau tidak? Beri peneguhan lewat kebenaran firman-Mu. Nah, itu Bapak Ibu kita bisa berbicara sebenarnya. Namun di situ kan nanti kita pasti akan mengetahui apa yang sedang kita pikirkan itu pasti kalau memang benar diteguhkan. Kalau memang salah mungkin ditegur ya kita bisa mengetahui langkah apa yang seharusnya yang harus kita jalani supaya kita tidak bertahan secara manusia jasmani ini benar padahal ketika kita mengetahui lebih benar firman Tuhan misalnya firman Tuhan menegur berarti kan kita bisa membedakan oh berarti tadi saya menganggap ini benar padahal ini salah jadi itu yang saat ini ya juga dari antara kita ketika pasukan terjadi seperti itu sudah mulai ada yang katakanlah separuh ya kita sudah menjalani dan mempercayai dan mengimaninya. Padahal anehnya belakangan ini banyak yang berubah menjadi manusia logika. Nah, aku pun jadi bingung ya. Awalnya tadi ya berapi-api beriman dan apapun ya, Mas. Jangan lagi sudah tidak bersahabat, tidak kuat ya. Nah, itu Bapak Ibu kita yang awalnya kenapa jadi bisa begitu saat ini? Banyak dari anak-anak Tuhan sekarang manusia logika. Entah apa yang bisa seperti itu ya, logika harus ya lebih kita bersyukuri iman-iman Thomas. Karena hanya satu kali ketika dia melihat dengan matanya ya dia
tidak mengulangi lagi. Nah, masih kita syukuri sebenarnya seperti itu. Tapi ini ya harus ya logika akal pikiran. Nah, dari situlah lagi kadang mohon maaf lagi Bapak Ibu, ini lagi jaringan ya tidak normal ya. Ya itu sajalah bukan yang aku bisa sampaikan ya, supaya kita ini mempertahankan sampai kepada kesudahannya. Jangan sampai kita merasa bosan terus kita lagi ya mungkin karena sesuatu akhirnya kita harus memakai iman-iman yang bisa ditangkap logika. Jadi itu saja, dan mohon maaf kalau memang ya kadang keluar masuk ya saya dari Zoom karena jaringan sudah mulai tidak bersahabat, dan saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom Elohim ya, Bapak Surgawi dan Pelai dan 3 pasukan ya, baik itu mereka yang menonton langsung YouTube ya. Mau menambahkan sedikit saja ya, Sulawesi ya itu sudah mulai patah ya, lempeng-lempengnya sudah mulai patah dan Sulawesi akan tenggelam ya, tinggal menunggu waktu saja. Terus apa namanya, tanah-tanah di Sulawesi sudah mulai bergerak. Kalau kalian itu melihat ya, itu sudah mulai bergeser, tinggal patah saja itu, terus Sulawesi akan tenggelam. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Dan pasti akan memakan banyak sekali korban. Banyak yang akan pindah. Selain Sulawesi, itu juga ada Kalimantan dan Jawa. Patahan itu berada. Masing-masing waktu itu akan berbeda ya terjadinya. Karena memang semuanya kan sudah ditentukan ya, perubahan untuk masa yang baru, era yang baru ya, bumi yang baru. Jadi akan perlahan-lahan tanpa disadari oleh manusia ya, tiba-tiba saja ya apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan akan terjadi. Manusia tidak ada yang tahu. Ketika semua terjadi ya, manusia itu akan tercengang, akan terkaget-kaget, bahkan terheran-heran. Kok bisa ya? Ternyata Tuhan itu sangat berkuasa. Ternyata di akhir zaman ini Tuhan itu penuh dengan power, penuh dengan kekuatan, dengan kekuasaan yang tidak bisa diselami oleh manusia manapun. Tiba-tiba saja apa yang manusia rencanakan, apa yang manusia itu sudah planning, itu hanyalah sia-sia saja. Tiba-tiba semuanya tenggelam ataupun hilang dari peta dunia ya sudah, karena ya memang sudah saatnya ya, sudah waktunya, tidak menunggu lama lagi. Tiba-tiba saja semuanya akan berubah drastis ya, pulau-pulau ya, kota-kota, wilayah-wilayah itu akan pada bergeseran, bahkan gunung-gunung juga akan bergeser seperti itu. Jadi ya kalian hanya menunggu waktu saja. Pulau-pulau akan bergeser, akan pindah, gunung-gunung pun juga akan pindah. Terus gunung-gunung yang ada di bawah laut itu sudah pada mulai aktif ya, sudah pada mulai mengeluarkan lahar atau larva atau magma ya, seperti itu. Tiba-tiba saja keluar itu api yang sangat panas. Ya kalau kalian tahu ya, yang kalian injak ini ya sebenarnya neraka sesungguhnya. Tinggal menunggu waktu saja perubahan demi perubahan. Dan yang paling penting ya tidak usah takut, tidak usah khawatir ya. Semua memang haruslah terjadi. Semua memang haruslah tergenapi. Dan sekarang sudah mulai gempa bumi. Mulai gempa bumi yang dahsyat, yang hebat. Padahal itu sebenarnya yang kemarin barusan terjadi. Itu barulah permulaannya saja. Istilahnya ya baru awal saja. 6,7,6
gempa yang dahsyat sesungguhnya itu ya di atas 15, atau 20, ke atas itu barulah gempa dahsyat. Tiba-tiba ya hotel, apartemen, rumah sakit itu pada rubuh semua, mal-mal juga pada rubuh semua. Itu barulah permulaan gempa-gempa yang kemarin itu, barulah pancingan, barulah acuannya seperti itu barulah apa namanya, dikatakan baru cucunya gempa, belum belum kakaknya, belum neneknya, kakeknya gempa yang sangat besar itu belum. Itu baru permulaannya saja. Dan ini tidak menakut-nakuti ya, memang itu haruslah terjadi. Sama seperti dahulu kala ya, peletakan itu kan tidak pada tahu sampai sekarang. Israel itu sebenarnya di mana, terus Gunung Sinai berada di mana, itu semuanya kan berubah total peletakannya. Jadi manusia itu tidak tahu. Hanya manusia yang tersisa di zaman itu saja yang tahu rahasia yang sedang terjadi, rahasia ilahi yang sedang terjadi. Semuanya kan penuh dengan misteri. Apa yang tertulis di firman Tuhan, letak-letaknya itu tidak ada manusia yang tahu. Israel yang di sana itu mereka kan tertipu semua. Masa ya sudah sampai ke Israel sana, ke Yerusalem sana, itu pada pulang lagi ke Indonesia. Ada apa sebenarnya? Harusnya kan mereka bikin KTP atau bikin kartu kependudukan, pindah ke sana semua. Katanya tanah perjanjian. Ternyata mereka balik lagi ke Indonesia, yang adalah Israel yang sesungguhnya. Itu kan panggilan roh. Tidak bisa manusia itu kok tiba-tiba kepindah wargaan ke Israel yang di sana. Kenapa mereka tidak mau pindah ke pendudukan? Kenapa mereka harus balik lagi? Kan pertanyaan besar itu, tanda tanya besar di situ. Sebenarnya kenapa mereka harus pulang lagi ke Indonesia? Ada apa di Indonesia? Katanya di sana Israel yang sesungguhnya, di Eropa sana, di Asia sana. Harusnya kan menetap di sana. Kalau benar-benar itu adalah tanah perjanjian. Ternyata ya mereka balik lagi ke Indonesia, ke tanah perjanjian yang sesungguhnya, Taman Eden yang sesungguhnya. Seperti itu. Ya, kembali lagi ke level iman kalian masing-masing ya. Karena memang penyeleksian level iman, iman Thomas, iman Petrus, bahkan iman Yudas atau iman Barabas, itu semua akan kalian tonton, kalian lihat. Demi untuk menaikkan level iman, masing-masing mimpi atau penglihatan itu akan, Tuhan itu akan berbicara kepada kalian melalui mimpi dan penglihatan. Dan kalian akan bersaksi dan kalian akan meneruskan kesaksian hidup kalian, proses hidup kalian ketika bencana nanti silih berganti ya. Dan bencana itu akan berkontinu terus menerus terjadi. Dan kalian akan bersiap dan terus untuk bersaksi manakala banyak orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal di samping kalian, pindah alam oleh akibat bencana alam. Seperti itu. Masing-masing kota akan muncul orang-orang pada bersaksi, sisa dari orang yang masih hidup dari kematian akibat bencana alam. Seperti itu. Mungkin itu saja ya yang bisa aku sampaikan. Karena kemarin kita sudah live ya, sudah membahas bincang-bincang santai ya. Mungkin ya waktunya sudah panjang ya kemarin. Jadi kita kembalikan dan kita lanjutkan untuk